warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sandrika Dewi dengan NIM 23111002043. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Pancasila yang terhormat Bapak Dr. Habib Anwar Al-Ansori, MPD. Pada video ini, saya akan menjawab serta menjelaskan soal UTS yang diberikan oleh dosen pengampu. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal pertama, jelaskan Pancasila sebagai dasar historis. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Soal yang kedua, jelaskan Pancasila sebagai dasar filosofis. Pancasila disebut sebagai filosofis karena Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan hidup dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, yaitu Pancasila. Soal yang ketiga, jelaskan Pancasila sebagai dasar sosiologis. Pancasila sebagai dasar sosiologis adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Sumber sosiologis ini mencakup aspek-aspek seperti budaya, adat istiadat, agama, bahasa, etnis, dan yang lain-lain. Soal yang keempat, jelaskan Pancasila sebagai dasar yuridis. Pancasila sebagai dasar yuridis merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Selanjutnya soal yang kelima, jelaskan kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila. Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya Pancasila berperan sebagai norma dasar yang wajib muncul dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila juga sebagai ideologi negara, yakni tujuan segala hal dalam tata negara haruslah berkaitan dengan Pancasila. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut juga harus berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu tercantum pada teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Dekret 5 Juli 1959. Selain itu, terdapat pula pada pembukaan UUD NRI 1945 dan Surat Perintah 11 Maret 1966. Alasannya, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Bangsa ini terdiri dari berbagai budaya, agama, latar belakang, suku, kepercayaan, dan lain sebagainya. Keberagaman tersebut terlihat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Arti dari semboyan itu adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian fungsi Pancasila yang berikutnya yakni mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Pancasila juga berfungsi menggerakkan dan membimbing dalam pelaksanaan pembangunan. Pancasila juga berfungsi untuk mengembangkan identitas bangsa sekaligus dorongan pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Tujuannya agar setiap karakter bangsa Indonesia ini sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Pancasila juga digunakan sebagai standar nilai dalam mengkritik keadaan apapun yang terjadi dalam negara. Setiap kritikan hendaknya membangun dan selaras dengan tujuan, sehingga keputusan apapun juga wajib berkaitan dan berlandaskan Pancasila. Kritik tersebut juga merupakan fungsi Pancasila dalam melakukan kontrol sosial. Tujuannya yakni agar perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Dan soal yang keenam, jelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia berarti pedoman untuk kehidupan bernegara setiap masyarakat di tanah air. Pancasila sebagai ideologi merupakan penuntun bagi negara dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur melalui pembangunan nasional. Selanjutnya, soal yang ketujuh, jelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila sendiri dikembangkan oleh para founding fathers atau pendiri bangsa Indonesia sebagai suatu sistem filsafat yang mengandung nilai-nilai filosofis. Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak dari teori-teori filsafat dan memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Sementara itu, Pancasila sebagai sistem filsafat juga memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Oleh karena itu, Pancasila
kehidupan bernegara harus mampu menerima berbagai perbedaan. Karena negara adalah tempat tinggal dan berinteraksi berbagai suku, agama, dan berbagai perbedaan lainnya. Dengan pluralisme, dimaksud kesediaan untuk menerima pluralitas. Artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, dan adat. Kemudian yang kedua ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan jaminan hak dasar untuk hidup bagi manusia. Negara wajib menjamin hak setiap warga negara. Jaminan hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa? Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Kemudian yang ketiga ada solidaritas. Kita tidak hidup untuk diri sendiri dan tidak hidup sendiri, karena lebih itulah kata solidaritas. Solidaritas selain hidup untuk diri sendiri juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada lingkungan sekitarnya. Sosialitas manusia berkembang secara melingkar. Keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia, maka di sini termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing. Kemudian yang keempat ada demokrasi. Prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elit atau sekelompok ideologi atau sekelompok pendeta, pastor atau ulama yang berhak untuk menentukan dan memaksakan atau menuntut disertai dengan ancaman bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat plus prinsip keterwakilan. Jadi, demokrasi membutuhkan sebuah sistem penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik. Kemudian yang kelima ada keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Maksud baik apapun kandas apabila melanggar keadilan, moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Keadilan sosial mencegah masyarakat pecah ke dalam dua bagian, bagian atas yang maju terus dan bagian bawah yang paling bisa survive di hari berikut. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis sebagai pelaksanaan ide-ide, ideologi, agama-agama tertentu. Keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme. Keadilan sosial adalah keadilan yang terlaksana. Dalam kenyataan, keadilan sosial diusahakan dengan membongkar ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Adapun soal yang terakhir, sebutkan dan jelaskan norma-norma dalam nilai Pancasila. Yang pertama, norma ketuhanan. Norma ketuhanan adalah norma yang terkait dengan nilai ketuhanan. Kewajiban untuk senantiasa menjalankan ibadah sesuai keyakinan dan agama masing-masing adalah salah satu wujud norma ketuhanan. Selain beribadah, hal kecil seperti bersyukur dalam kehidupan juga merupakan bentuk pelaksanaan norma ketuhanan. Kemudian yang kedua ada norma kemanusiaan. Norma kemanusiaan merupakan jenis norma yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai makhluk sosial, hendaknya kita selalu membantu sesama dan menghindari sikap individualitas serta semena-mena. Misalnya saja sikap santun dan peduli terhadap teman atau tetangga. Tak hanya itu, kemauan untuk selalu mengembangkan diri dan belajar juga termasuk perwujudan norma kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, norma persatuan. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila, norma persatuan merupakan norma yang terkait dengan persatuan. Indonesia merupakan negara majemuk, memiliki banyak sekali budaya seperti adat istiadat, kepercayaan, bahasa daerah, dan lain-lain. Satu kunci untuk terus menjaga keutuhan dan persatuan adalah dengan menjalankan norma persatuan. Hindari sikap diskriminatif,
kekerasan fisik maupun verbal, dan sikap memecah belah bangsa. Kemudian, yang keempat ada norma kerakyatan. Norma kerakyatan merupakan norma yang terkait dengan nilai kerakyatan. Contohnya seperti norma untuk menjaga komunikasi dan dialog, serta musyawarah di demokrasi. Selain itu, ada juga norma untuk mementingkan kepentingan umum, seperti gotong royong dan bekerja sama. Kemudian yang kelima ada norma keadilan sosial. Sesuai dengan Pancasila yang kelima, norma keadilan sosial adalah norma yang berkaitan dengan nilai keadilan sosial. Menjalankan sikap adil adalah salah satu perwujudan dari norma keadilan sosial. Demikian, hanya itu yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.